92,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro. Anda masih mendengarkan Elke dan para ladies juga barengan sama Ciri Fosa Santosa di Ladies Talk, Sobat Maestro. Di sesi yang awal tadi kita udah ngebahas tentang bagaimanakah Anda ingin anak Anda menjadi. Weh, anak yang baik versus anak yang setia. Ya. Betul. Di kubu pertama ada ladies di sebelah kiri pertandingan. Benar. Di kubu merah. Wih gitu ya, kita ada beberapa ladies yang beda nih Sobat Maestro ya. Ada yang kubu pilih satu setia. Di kubu saya dan Cipapang kami memang wanita serakah. Kami pengen dua-duanya. Pengen anak kita baik dan juga setia. Nah, kita bakalan jump in lagi nih, langsung kita akan menyelami lagi bedanya apa sih, terus cara penatarannya ke anak kita seperti apa. Silahkan Ciri Fosa. Supaya kita jangan salah menerka. Kita dari tadi menerka terus kan. Oke, tadi udah ya. Berarti baik itu nggak apa-apa. Tapi ketika anak dalam kondisi tidak baik, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Ini kan lihat dari respon anak ya, respon anak. Jadi kalau orang tua menginginkan hal yang baik sama anak, itu baik sekali. Tetapi ketika respon anak baik, ya puji Tuhan. Tapi ketika respon anak pada saat itu tidak baik, ya juga harus puji Tuhan. Karena kembali harus diingat, manusia tadi, anak itu kan manusia yang berkembang, yang bertumbuh. Dan berapa lama kita mengajarkannya itu supaya dia berespon sesuai dengan apa yang kita anggap itu baik buat dia. Jangan lupa ya, baik itu belum tentu benar. Kalau benar pasti mengandung kebaikan. Jadi kita udah aja anggap nih bahwa si mamanya itu baik dan benar. Nah gitulah ya. Respon anaknya bagaimana? Gitu. Nah tadi kembali, setiap anak itu beda-beda. Nah masing-masing punya anak kan ya. Nah, tanya dulu ya sebentar ya. Punya anaknya lebih dari satu kan? Kira-kira nih, gitu di antara anak-anak di rumah gimana responnya? Kalau misalnya para mami-mami yang di sini, mama-mama yang di sini nih memberitahukan sesuatu, baik atau tidak baik? Banyakan yang mana? Monggo, yang anaknya lebih dari satu. Silahkan, coba dulu nih, ceritain dulu lah. Tadi udah cewek dulu. Kamu mah. Ya kan dari cewek ceritain dulu. Nanti saya set ke bawah Cipapang. Kan beda anak saya 2 remaja. Yang satu kelas 2 SMP, yang satu lagi kelas 3 SMP. Dua-duanya perempuan, tapi punya kepribadiannya juga berbeda. Jadi jawabannya saya adalah kadang baik, kadang tidak baik gimana anaknya. Beneran jadi variabel banget ya. Ya, tapi kan katanya kan kalau anak usia remaja kan katanya memang lagi gitu-gitunya ya, Ci. Gitu-gitu gimana? Lagi mojona kalau bahasa Jermannya kan. Katanya kan gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri sih, saya bergumulnya itu dengan masa sih ini teh lagi mojehna tuh, jadi apa yang dilakukan sekarang ini teh allow gitu setelah sih di ACC diperbolehkan gitu, tapi kok kayak gak adil banget sih gitu. Sama usaha gue gitu. Bener-bener. Oke, sekian. Lanjut. Oke, Cipang, ayo. Jangan senyum-senyum aja, Cici. Ayo. Kalau gue kebalikannya Kitin kan, anaknya dua-duanya cowok. Bener, justru makanya. Yang satu kuliah semester 3, yang satu SMA kelas 3. Ya benar, itu responnya tuh kadang baik, kadang enggak. Dan gimana pembawaan si anak juga, gimana waktu kita ngasih tahu gitu. Jadi kalau yang besar ya dikasih tahu tuh harus kita kan ngomongnya pelan-pelan. Jadi dia bisa terima. Kamu sedang enggak pokoknya. Lobet itu. Ya pokoknya yang kayak sinyal bututnya gitu ya. Jadi kudu pelan-pelan. Jadi kalau dianya kita ngasih taunya rada nada gimana teh, dia malah responnya jelek gitu, tidak baik gitu. Kalau yang kecil mah lebih bisa menyesuaikan, beradaptasi sama guanya gitu. Jadi gitu Ci, jadi mungkin bisa baik, bisa nggak juga, tergantung kitanya dan tergantung si anaknya lagi moodnya lagi gimana gitu. Nah,
Terus udah gitu teh si anak yang besar tuh jadi merasa aku mah bukan anak yang baik. Soalnya yang cocok sama Mami mah Dedek. Waduh. Wah, kacau. Bener sih Bang, Nanti bisa kamu gitu Saya tanya ya. kamu punya anak kedua itu langsung kembar aja biar adil. gitu. Jadi yang gede nggak cemburu-cemburu amat gitu. Dikilir ntar kalau langsung kembar. Cifang gitu nggak? Cifang anak yang besar yang merasa gitu nggak? Enggak juga sih, karena maksudnya gua nggak omongin secara langsung juga sih, cuman maksudnya gua tahu karakter mereka berdua beda gitu. Mungkin dia udah gede gini juga dia tahu sih, dia tahu pembawaan dia sama dedenya beda. Kita beralih, si cewek silahkan. Bukannya Elke dulu. Si cewek dulu lah. Aku kan belum ada pembandingnya kalau aku. Bandingnya sama mamanya ya salah. Jangan atuh. Entong. Lama-lama pendengar maestro nanyanya Mang Yaya itu siapa aja? Salah sih Mang Yaya. Oh, dia nggak pernah muncul. Bisa dijadiin judul itu. Ya bener. Silahkan si cewek, ayo. Nah, sama sih sebetulnya sama Yakitin sama Cipang ya istilahnya memang pasti berbeda antara anak yang satu sama yang dua kan itunya. Anak saya yang pertama udah kuliah, terus udah gitu kalau misalnya memang dikasih tahu sesuatu, misalnya dia sih lebih bisa menerima dengan istilahnya biasa-biasa gitu kan tanpa kita harus misalnya memberi alasan atau misalnya memberi fakta yang misalnya ini tuh begini dengan segala macam ininya kan. Kalau anak yang kedua itu perempuan apa laki itu Ci yang pertama? Laki. Nah, kalau yang kedua perempuan, sekarang SMA kelas 1 kan. Nah, kalau yang perempuan lebih istilahnya harus kita kalau saya memberitahu itu harus diiringi, dimasuki dengan fakta-fakta istilahnya yang mendukung apa yang kita katain gitu kan, apa yang kita mau sampaikan gitu. Jadi kalau misalnya untuk hanya sekedar cuman kulit luarnya doang gitu kan, kita misalnya ngasih tahu, dia langsung ini kenapa, itu kenapa gitu kan. Jadi dia banyak bertanya gitu kan. Tapi kalau anak yang pertama dia bisa lebih menerima, mencerna sendiri gitu. Tapi kalau misalnya anak yang kedua dia lebih kritis mungkin ya, misalnya dia jadi banyak bertanya gitu kan, ini kenapa, itu kenapa gitu. Itu aja sih gitu. Ini karena umur juga nggak sih Ciri Fosa? Ini kan memang udah pada teenagers ya. Kalau ini para pendahulu saya. Pendahulu gue kayak banyak. Jadi kayak variannya tuh banyak gitu ya. Kayak kalau misalnya jadi kalau misalnya pun kita sudah istilahnya dalam diri kita, kayaknya perfect nih, tapi jolnya tuh pas lagi udah dilakuin ke anak tuh bisa jadi beda-beda gitu kan. Kalau Elke sih mungkin karena masih umur kecil banget ya, jadi selihat Elke sih kalau Elke-nya sudah menjadi baik dan benar menurut Elke, maksudnya sudah lebih oke lah gitu. Misalnya sudah lagi jadi panda bukan singa. Pas lagi jadi panda ya. Ya. Terus pandanya nggak pakai cucuk di sini. Biasanya kan suka ada cucuknya. Kalau pas lagi cucuk ya. Pas lagi waras lah istilahnya si Elke ini, responnya si anak teh bagus selalu, walaupun dia melakukan kesalahan. Jadi misalnya Elke dia melakukan kesalahan apa gitu ya, dan namanya anak-anak juga gitu ya, misalnya numpahin jus, numpahin makanan gitu. Kalau Elke-nya lagi nggak waras kan bisa langsung naik 8 oktav tuh. Gitu. Gunjang ganjing rumah gue yang langsung turun hujan. Ya kan gitu. Udah mah jatuh tumpah misalnya, terus diobok-obok sama dia kan di lantai. Wah, jadi lantainya wangi orange semua. Biasanya gitu. Tapi kalau udah lagi wajar dan waras gitu ya, si Elke-nya kan pasti dealingnya juga beda gitu. Nah, di saat Elke dealingnya beda, menurut kayak Ciri Fosa minggu kemarin bilang baik dan benar, respon dia memang lebih baik sih. Jadi kayak sebelum aku suruh dia minta maaf, dia minta maaf duluan pasti. Iya tadi aku salah gitu. Kamu tahu nggak salahnya di mana? Dia bisa sebutin. Tapi kalau aku marah-marah duluan, tidak jadi ibu yang baik dan benar, dia ditanya suruh minta maaf aja, dia pasti diem gitu. Kalau di Elke sih gitu. Jadi kalau Elke baik dan benar, responnya dia pasti baik gitu.
Entah kalau dia 10 tahun lagi tahu dah. Aduh, si Cirifosanya senyum-senyum aja, aku kan jadi takut. Kan ciri fosa dibabat kami semua. Nah, itu menarik ya. Tadi kan Elsa bilang kalau lagi waras, responnya juga waras gitu kan ya istilahnya ya. Kalau lagi nggak waras, responnya bisa tidak waras gitu. Betul. Karena masih kecil. Tapi nggak tahu nanti dengan pergolakan usia, hormon, pengaruh dari yang lain kan nggak Nah, ngerti itu. ya. Jangan-jangan kita respon waras aja, kitanya waras saja diresponnya tidak waras. Nah, Gimana ini tuh? dia masalahnya. Makanya kenapa baik itu oke, tetapi juga tidak cukup. Harus kita itu menanamkan yang namanya setia. Karena tadi kan, setia itu tidak dipengaruhi sama respon si mama. Gitu. Setia itu tidak dipengaruhi sama usia anaknya. Dan juga sama, kesetiaan itu tidak dipengaruhi oleh apapun juga lah di sekeliling itu yang namanya setia sebenarnya, karena berhubungan dengan keyakinan, dengan faith itu kan keyakinan yang bukan hanya sekedar mau, tetapi yang sudah istilahnya mendarah daging lah ya, memang itu keyakinannya, makanya tidak dipengaruhi oleh apapun. Nah, jadi itu yang sebenarnya kenapa kita harus juga memikirkan atau juga berdoa gitu ya, supaya anak-anak itu bukan hanya dia berespon baik pada saat kita baik, tetapi dia tetap berespon baik pada saat orang tua itu tidak baik. Ya biar gimana kan kita juga pasti punya stressingnya sendiri dong sebagai orang tua gitu kan. Apalagi kalau sudah remaja, itu kan juga pasti sama-sama kompleks. Remaja kompleks, orang tua juga kompleks. Nah jadi ini yang harus dilihat kenapa setia itu penting sekali. Gitu. Jadi udah mulai kebuka lah ya. Baik, oke. Tapi setia itu kita perlu tanamkan ke anak-anak karena tadi supaya apapun yang menjadi respon mama, itu anak tetap responnya baik. Nah, kalau tadi kita sudah baca yang Filipi 2, itu kan bicara soal hubungan. Hubungan antara Rasul Paulus sama Timotius. Kalau udah bicara soal hubungan kan, kalau anak itu kan hubungan biologis berarti ya. Apalagi gitu hubungan biologis. Artinya hubungannya bukan sembarang hubungan loh. Karena tadi Paulus bilang, kesetiaannya, setia aja sudah luar biasa. Ditambah, kesetiaannya sudah teruji. Karena sudah menolong Paulus, Timotius sudah menolong Paulus seperti bapak. Ya, seperti seorang anak kepada bapaknya. Atau seorang anak kepada ibunya. Itu kan bicara soal hubungan yang bukan sekedarnya, tapi hubungan yang mendalam banget. Karena kan hubungannya udah bicara hubungan darah. Ya, antara anak sama orang tua. Antara anak sama mama. Orang tua, antara anak dengan bapaknya. Karena ini kan Rasul Paulus ya, yang mengatakan. Ya sama dengan kita. Jadi kalau untuk bicara soal kesetiaan, itu bukan soal tadi, baik atau tidak baik. Cerewet atau nggak cerewet. Ngasih duit atau nggak ngasih duit. Gitu kan, ngebentak atau ngebentak, tidak membentak, memotivasi atau tidak memotivasi, tidak. Tetapi seorang anak itu adalah amat sangat luar biasa ketika dia punya kesetiaan yang seperti tadi. Kenapa bisa setia? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya bagaimana caranya gitu. Tetapi yang bisa disebut benang merahnya lah ya, yang harus diperhatikan adalah adanya hubungan. Nah ini. Hubungan yang amat sangat dekat, yang amat intim karena bicaranya soal hubungan darah. Yeah. Seperti seorang anak kepada bapaknya, anak kepada mamanya. Kita kan kemarin juga udah ngomong ya, istilahnya nggak ada tuh yang namanya hubungan darah tuh hilang, nggak bisa. Yeah, walaupun putus hubungan, di koran ditulis, tapi apakah kenyataannya bisa putus hubungan anak sama orang tua? Tidak bisa. Gitu. Gitu. Iya, bener banget ya. Tapi tadi ya, Ciri Fosa sempat ini menarik nih buat aku. Di sesi yang pertama tadi, dan sempat tadi kesebut juga sekali lagi tuh sama Ciri Fosa bilang, kalau respon anak bisa baik itu katanya kan ada motivasinya awalnya itu kan. Nah, bener nggak sih? Apa diperbolehkan nggak? Misalnya nih kita ngasih tekanan sebetulnya. Kalau menurut anak kita sih tekanan, tapi kita menurut orang tua pasti itu bukan tekanan gitu ya. Tekanan untuk dia bisa jadi baik atau mungkin bisa jadi setia. Istilahnya kita
kita didik lah istilahnya gitu. Nah itu kan menurut dia tekanan tuh. Apakah ini nggak apa-apa? Terus tapi untuk kebaikan si anak kan, mungkin mereka awalnya kepaksa nih ngerasanya. Tapi semakin kita kan maksudnya udah tahu gitu. Kalau misalnya walaupun sekarang kamu ngelakuin yang terpaksa, tapi next kamu tuh bakalan bagus gitu kalau kamu udah melakukan hal ini. Nah apakah itu nggak apa-apa? Apakah itu nggak apa-apa, Ci? Gitu. Jadi sebenarnya gini, mengajar itu, mendidik itu hal yang baik. Hanya terkadang kita selalu merasakan kalau yang namanya mendidik anak itu menekan. Jadi tekanan itu sebenarnya bukan mendidik gitu. Tekanan itu kan artinya memaksa atau kalau kita lagi menekan sesuatu lah ya, misalnya air gitu ya, atau apapun namanya, misalnya barang mau dimasukin ke koper kepenuhan. Itu kalau ditekan akibatnya apa lama-lama? Jebol kopernya. Itu, tetapi kalau mendidik itu kan maksudnya sih baik gitu ya, supaya ini anak tahu bahwa kalau kalau ketemu orang itu yang tamu siapapun harus menyapa. Tapi kan ada anak yang nggak begitu ya. Ada Betul. anak yang ramah. Tapi ada anak biar dikasih tahu, dipelototin, dicubit, cuek aja gitu kan. Suka-suka dia, malah dia nggak muncul, malah kabur pas setiap ketemu orang misalnya gitu. Nah kalau bisa, ayo sini nggak? Mama udah ajarin apa? Cepat ngomong, cepat sapa si omnya. Didorong-dorong lagi gitu ya. Cepat ngomong, cepat ngomong. Bener, ngomongnya di depan orangnya lagi. Nah, kira-kira itu tadi. Seperti kita masukin barang di satu koper, otak terus ditekan. Akhirnya akan apa? Karena mendidik itu kan artinya melatih, membimbing, mengarahkan. Kalau namanya melatih, membimbing, mengarahkan, langsung bisa nggak? Kan tidak, butuh waktu, butuh proses. Dan anak itu kan beda-beda tadi ya, kan masing-masing udah ngomong sendiri tuh, anak yang gede, anak yang kecil gitu. Termasuk mamanya kan juga beda-beda kan, modelnya juga, karakternya. Dan responnya juga akan beda. Jadi anak-anak itu, makanya tadi ada 3 respon dari anak-anak ya, ketika dia merasakan seolah-olah diajarkan yang baik gitu ya. Yang pertama adalah mengikuti. Ya, jadi apakah si mama akan melihat, oh ini anak baik, karena langsung meresponinya positif, baik, gitu kan, melakukan sesuai yang diinginkan. Jadi dia mengikuti. Tetapi ada anak yang responnya adalah justru dia menghindari. Menghindari itu dalam arti kebalikannya, malah kesannya lebih memberontak, yang nggak mau, gitu kan. Pokoknya segala sesuatunya dia tidak mau. Makanya akhirnya si mama akan bilang, ini responnya sangat tidak baik, beda dengan saudaranya, dengan kokonya, cicinya, abangnya, kakaknya. Gitu. Tetapi ada anak yang responnya adalah diam, flat. Jadi kalau dimarahi dia nggak nangis, tapi juga nggak ketawa, gitu ya. Kalau lagi dikasih sesuatu yang lain happy, ekspresi, dia juga flat aja. Lalu kita mengatakan, ini anak memang kurang ajar. Ada yang bilang kurang ajar, ada yang bilang mentalnya kuat. Ada ya, pernah ya, anak saya yang kedua tuh seperti itu ya. Jadi waktu saya mulai marah, dia senyum. Itu kan bikin emosi ya. Kalau lagi marah, lu marahin tapi lu senyum gitu kan. Nah, itu rolling eyes. Nah, betul. Itu kan respon anak. Makanya anak tuh beda-beda. Jadi sebaiknya bukan dalam tekanan dan tadi. Maksud baik, kalau caranya tidak baik, ya kan hasilnya jadi tidak baik. Gitu. Jadi maksudnya baik, nggak apa-apa. Nah, tinggal caranya, ingat itu tadi, melatih. Gitu. Jadi bukannya seperti apa sih langsung kalau pistol ditembak orang langsung mati gitu kan. Nah ya jangan, mungkin model-model anak kan berbeda. Seperti itu kira-kira. Bukan menekan tapi melatih. Jadi mikir lagi ya kita. Jadi mikir kemarin-kemarin itu menekan apa melatih ya. Nah, nanti tinggal respon anaknya. Batasannya berarti batasan kita itu melatih ataupun menekan tuh berarti respon anak, Ciri Fosa. Batasannya. Mungkin bukan batasan kali, mungkin kelihatannya dari mana kali. Ukurannya. Ya bisa dilihat respon anaknya. Kan yang paling kelihatan itu. Kalau enggak kan kita juga nggak tahu kan. Makanya tadi kalau anak itu baik-baik saja,
karena nggak mau dimarahin. Ada anak tipe gitu ya, daripada pusing si mama ngomong melulu, ya udah kan gitu. Turutin aja Atau deh ya. memang anaknya melakukan dari hati. Nah, tapi kembali mau anak baik atau mau anak setia. Kalau anak setia itu bukan hanya sekedar dia berespon baik, tetapi dia mengerti kenapa dia harus lakukan itu. Nah, itu yang kita mau pelajarin ya, ada 4 hal nanti. Nah, benar itu. Dia ceritanya diam gitu ya, karena karakternya diam. Tapi itu tuh demi supaya maminya diam atau dia memang Ngerti. ada dendam gitu. Bukan karena ngerti tapi ada dendam. Iya, makanya. Aduh, seru banget ya Sobat Maestro. Kita bakalan ngobrol terus-terusan nih ya. Masih panjang ngobrolan kita dan pasti ada sesuatu yang akan jadi input yang positif banget buat kita di hari ini Sobat Maestro ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada masalah ataupun ada pergumulan yang sama gitu ya tentang anak, atau mungkin kamu adalah seorang anak punya pergumulan, ini enggak mau ngomongin mamah gua nih, boleh langsung WhatsApp aja 081321 000925. Oke, kita akan kembali lagi tetap di Ladies Talk.